diskusi, baik berupa lisan maupun tulisan. Dan nantinya kamu akan mampu menelaah sebuah teks diskusi berdasarkan kaidah kebahasaannya. Anak ibu, jika kita berbicara mengenai bahasa sangat memengaruhi keberhasilan kamu dalam berdiskusi. Apalagi jika tujuan kamu berdiskusi adalah persuasif, memengaruhi audiens. Nah, silakan kamu simak dan pahami penjelasan selanjutnya. Silakan buka buku paket kamu, halaman jangan lupa untuk mencatat materi dan memahami penjelasannya. Kebahasaan dalam teks diskusi. Anak ibu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk dapat menganalisis kebahasaan dalam teks diskusi. Nah, pertama, audiens. Audiens ini adalah pendengar atau pembaca ya. Gunakan istilah umum agar apa yang kamu sampaikan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca jika nanti kamu menulis sebuah artikel. Kemudian, yang kedua, gagasan. Kata-kata yang kamu gunakan harus mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen yang disertai alasan. Nah, gagasan dalam hal ini adalah pendapat ya nak ya. Misal, kesadaran masyarakat membayar pajak masih sangat rendah. Nah, pernyataan ini harus diikuti dengan alasan mengapa memberi gagasan tersebut. Bisa kita berikan alasannya. Terlihat dari penerimaan tax rasio 5 tahun terakhir cukup rendah dan target pajak tidak tercapai. Nah, ketika kamu memberikan alasan dari apa yang kamu katakan, maka pembaca atau pendengar semakin yakin dengan apa yang kamu katakan. Kemudian, yang ketiga, sarana persuasif. Gambaran posisi pendapat yang diberikan harus bisa meyakinkan pembaca. Kita tahu bahwa persuasif itu adalah memengaruhi pembaca, mengajak, membujuk pembaca untuk mengikuti argumen atau gagasan kita terhadap suatu masalah yang dibahas. Syarat yang harus diperhatikan supaya sarana persuasif ini tersampaikan. Pertama, kalimat yang digunakan menunjukkan waktu sekarang dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Contoh, penggunaan kata adalah, penggunaan kata merupakan, perlu, hentikan, selamatkan, perbaiki, dan seterusnya. Kemudian, kata yang digunakan harus mewakili pikiran dan perasaan. Contoh, terdapat kata percaya, yakin, kagum, suka, ragu, harap, dan seterusnya. Yang ketiga, terdapat kata emotif yang seakan-akan pembaca melihat persoalan seperti yang dipikirkan penulis. Contoh, kata ganas, liar, buas, kumal, berbahaya, menakjubkan, dan seterusnya. Kemudian, untuk meyakinkan pembaca, yang keempat itu adalah gunakan bahasa evaluatif.
Nah, dalam hal ini untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung yang kita sajikan. Contoh, kita bisa menggunakan frasa menguntungkan bagi masa depan, penilaian buruk, lebih mudah, sangat jelas, dan seterusnya. Yang kelima ada modalitas atau derajat kepastian. Derajat kepastian ini menunjukkan seberapa pasti sih penulis dengan pendapatnya. Biasanya terdapat kata-kata seharusnya, nyaris, harus, dapat, kadang-kadang, umumnya, dan seterusnya. Dan yang keenam adalah konjungsi. Konjungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Dan jenis-jenis konjungsi dapat kamu lihat di halaman 133 buku paket kamu. Contoh, pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari, dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Di sini terdapat kata "dan" serta "adalah". Yang ketujuh, kohesi dan koherensi. Kohesi itu keterpaduan bentuk, sedangkan koherensi adalah keterpaduan makna. Silakan kamu perhatikan dan pahami kedua contoh yang Ibu berikan ini. Dan yang kedua adalah gagasan. Jangan lupa gagasan ini harus didukung dengan alasan. Mengapa kamu mengatakan itu? Dan yang ketiga adalah sarana persuasif. Nah, sarana persuasif ini memiliki beberapa syarat di dalamnya. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke materi baru mengenai cerita inspiratif. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Silakan kamu bertanya jika ada materi yang kurang paham atau yang membingungkan kamu kepada guru pembimbing kamu di kelas masing-masing. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan di mana saja, dan jangan malas untuk belajar serta mengulang pembelajaran. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, bye-bye.